Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman TV melaporkan, cerita tentang belik kolam air Mbah Ronggo Kusumo di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penulis, Imam Mukhlis Ali. Selesai tarawih di musola parkiran makam Waliullah Mbah Ronggo Kusumo Ngemplak Kidul, saya tidak langsung pulang melainkan ngobrol dulu dengan seorang juru parkir makam bernama Pak Suparno atau yang lebih dikenal Pak Beno. Saat itu suasana parkiran hanya beberapa sepeda motor saja. Cerita malam dimulai. Awalnya hanya cerita ringan saja seperti keadaan lingkungan hingga tanya-tanya kabar. Babak pertama cerita dimulai dari pertanyaan saya terhadap Kang Beno. Hasil wawancara langsung saya tulis di sini dengan percakapan bahasa Jawa dan keterangan bahasa Indonesia. Apakah sampean mengetahui tentang cerita kolam Mbah Ronggo atau lebih dikenal belik Mbah Ronggo? Dengan nada bicara jelas dan semangat meskipun usia sudah tua, Kang Beno, biasa saya memanggilnya, menuturkan bahwa letak belik sekarang berada di utara Majam Waliullah Mbah Ronggo Kusumo atau sekarang berada di Komplek Gedung SMK Cordova, di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Posisinya memang hampir berbatasan dengan Desa Kajen dengan tanda batas sungai atau kali kecil. Apakah benar belik itu milik Mbah Ronggo Kusumo Mbah Ronggo? Kang Beno menjawab betul. Dasarnya adalah dahulu sekitar tahun 1970-an saat Khol Waliullah Mbah Ronggo Kusumo, Kiai Mat Fahru Rozi Nawawi Kajen sering membacakan manakib atau sejarah Mbah Ronggo, di mana mengulik tentang belik Mbah Ronggo. Hal ini diperkuat dengan pengalaman langsung Kang Beno berinteraksi dengan para sesepuh kakak itu termasuk Kiai Abdullah Zain Salam Kajen. Saat itu seingat saya Kiai Abdullah Zain Salam atau saya menyebut Mbah Dullah sedang mengalami masalah kekurangan air di pondok pesantren beliau. Di mana saat itu memang keadaan air sumur pondok sedang kering atau tidak ada air. Selanjutnya Mbah Dullah memintakan izin pada tetangga Popdok untuk berkenan mengizinkan santrinya untuk ikut mandi dan cuci di sumur rumah tetangga. Lama-kelamaan Mbah Dullah merasa tidak enak dan berinisiatif mau mengambil air di belik atau kolam air milik Mbah Ronggo yang memang dekat dengan kediaman sekaligus pondok Mbah Dullah. Lalu Mbah Dullah meninjau keadaan belik dan ternyata sama saja airnya habis atau bahasa Jawanya orang nyumber. Mbah Dullah bertanya pada tetangga siapa orang yang bisa menyedot air di belik. Ada jawaban bahwa orang yang bisa mengerti mesin adalah Pak Muhadi Ngemplak Kidul. Disuruhlah beberapa santri beliau untuk mencari yang namanya Pak Muhadi. Kang Beno menjelaskan saat itu dia sedang duduk di serambi, seketeng, sejenis bangunan pintu awal menuju makam Mbah Ronggo. Menurut pengakuannya santri tersebut bertanya pada Kang Beno, "Pak, ndaleme Pak Muhadi Ngemplak Kidul niku sebelah pundi?" Lalu Kang Beno malah balik bertanya, "Iku Pak Muhadi sing ngendi, sebab nek deso kene akeh jenenge Muhadi." Beberapa santri tersebut bingung. Lalu satu santri berkata, "Ingkang dimaksud Pak Muhadi niku tukang dandan motor elek-elekan." "Oh iku, yo Pak Muhadi sing omahe cedak Petinggi Suharno." "Iku le omahe, kok kene ngidul cedak etan dalam gede, ora adoh kok kene." "Mengko takok tanggane kono." "Kulo tasih bingung Pak," kata santri. "Yo wes ayo tak terno moro omahe," jawab Kang Beno. Sesampainya di rumah Pak Muhadi, Kang Beno langsung menuju kamarnya. Ternyata Pak Muhadi sedang tidur. Lalu dibangunkan. "Kang Muhadi, iki ono santri kongkonan Mbah Dullah ape ngomong karo kowe." Pak Muhadi bicara, "Sopo Mbah Dullah iku, aku gak kenal gak tahu weruh." Kang Beno menjawab, "Iku lo kiai sing duwe pondok cedak Kalilor mbelik Mbah Ronggo." Pak Muhadi berkata, "Oh yo aku tahu ngilwati pondoke, pas aku ape tuku kerupuk." Pak Muhadi menemui beberapa santri Mbah Dullah Kajen. Singkat cerita setelah diceritakan oleh santri, Pak Muhadi berjanji kembali pukul 9 pagi. Saat itu di lokasi belik masih banyak pohon besar dan sekitar kali banyak bambu. Penulis sendiri saat kecil tahun 1980-an sering bermain di belik dan kali batas desa. Memang kondisi saat itu sekiranya belum ada banyak bangunan, hanya sedikit rumah warga dan musola kecil tempat pengajian Thariqohan Mbah Dullah. Suasananya juga masih sepi dan kalau malam gelap. Menurut cerita warga tanah di lokasi belik masih milik Mbah Kiai Masum Ngemplak Kidul. Kang Beno menuturkan ada cerita menarik saat pertama kali beliau, Pak Muhadi dan Pak Syueb mau bertemu dan bertatap muka dengan Mbah Dullah. "Kang Syueb, aku karo Muhadi terno nek daleme Mbah Dullah yo." Kang Syueb menjawab, "Yo siap. Aku yo tahu diulang ngaji Mbah Dullah nek langgar babatan." Babatan, buku di Desa Ngemplak Kidul.
Singkat cerita Mbah Dula pertama kali Kang Beno, Kang Syueb, juru bicara dan Kang Muhadi tukang servis mesin motor bekas. Pak Muhadi berkata, "Syueb, kowe wae yo sing ngomong karo Mbah Dula, kowe kanca madrasah sing tau dadi santrin. Ojo aku ki wong rak tahu sembayang, sholat, aku wong ratanan." "Yo siap," jawab Kang Syueb. Sesampainya di dalam Mbah Dula, "Assalamualaikum kulo nuwun." Mbah Dula dengan ciri khas memakai baju putih dan bersorban sambil memegang tongkat, menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Ayo melebu, sing nek nyobo iku sopo?" "Jak melebu," tutur Mbah Dula. "Niku Kang Beno Mbah, piyambake mboten purun melebet amargi ewoh katokan cekak." Kata Kang Syueb, "Aku orang bedak-bedak no wong, kabeh santri kulan wong Islam iku balaku," tutur Mbah Dula. Lalu dari serambi rumah Mbah Dula Kang Beno menjawab, "Kulo wau keseso diajak Kang Muhadi meriku, boten usah salin saru. Ayo melebu," suruh Mbah Dula. "Nggih Mbah," jawab Kang Beno sesuai pengakuannya. Mbah Dula ngendikan, "Ndi wonge sing jenenge Pak Muhadi?" "Niki Kang Muhadi," jawab Kang Beno sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Seri 2 atau selesai. Belik Waliwo Mbah Ronggo Kusumo Desa Ngemplak Kidul. Rehabilitasi petilasan belik tempat wudhu dan mandi Waliwo Mbah Ronggo Kusumo Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Setelah di seri 1 ada pertemuan antara Mbah Abdullah Zain Salam Kajen dengan Bapak Muhadi dan beberapa orang warga Desa Ngemplak Kidul. Beliau mulai membuat konsep rehabilitasi petilasan Mbah Ronggo. Langkah awal Bapak Muhadi atau Ang Muhadi, sang teknisi mesin sekaligus kreator mesin pompa, menyuruh Kang Beno atau Bapak Suparno, juru parkir makam Mbah Ronggo untuk memanggil beberapa temannya yang berprofesi sebagai kuli pembongkar ketela truk. "Ayo do podo ngiwangin dandanin beli Mbah Ronggo," ujar Kang Beno. "Ono sarapane pora," jawab temannya. "Ono." Ayo," jawab Kang Beno penuh semangat. Mereka semua dengan semangat membawa alat yang dibutuhkan mulai menggarap atau rehabilitasi belik Mbah Ronggo. Ada yang menggali, mengukur luas dan kedalaman, mengarahkan, mengoperasikan mesin pompa air, hingga ada yang menyajikan minum dan makan. Bahkan Kang Muhadi sendiri turun langsung sebagai arsitek pembangunan. Di tengah-tengah rehab, Kang Muhadi menemui Pak Sutiono untuk menyembelih kambing untuk membuat sate sebagai konsumsi pekerja. Mbah Dula atau Kiai Haji Abdullah Zain Salam asal Desa Kajen yang juga pengasuh pondok pesantren PMH Pusat Kajen dan pemimpin tarekat sekaligus pendidik di Madrasah Mataliul Falah Kajen terus berdoa dan menyemangati langsung pekerja di lokasi. Ibaratnya mereka semua ulama, teknisi, masyarakat dan pekerja kompak menyelesaikan pekerjaan mulia ini. Tidak lupa beberapa santri Mbah Dula ikut membantu, Frigan, membersihkan belik. Tidak mudah pekerjaan merehabilitasi belik peninggalan Mbah Ronggo ini. Di samping agak lama air tidak nyumber atau air tidak keluar, juga tanah dari berbagai sisi cukup keras. Namun Mbah Dula terus bersemangat memberi arahan, termasuk juga Kang Muhadi yang memimpin pekerjaan ini. Kang Muhadi tanpa putus asa menyuruh pekerja untuk terus menggali tanah. Hari pertama belum berhasil keluar air. Hari berikutnya alhamdulillah berhasil. Lalu pada malamnya sekitar pukul 12 Kang Beno berinisiatif memantau di lokasi. Cukup gelap karena saat itu belum ada listriknya. Mesin pompa dengan minyak. Kang Beno kaget ternyata airnya tidak keluar lagi. Lalu hal ini disampaikan pada Kang Muhadi. Kang Muhadi terus memutar otak untuk merekayasa bagaimana supaya airnya nyumber. Mbah Dula diberitahu. Langsung saja Mbah Dula melihat ke berbagai sisi tanah sekitar belik Mbah Ronggo. Tiba-tiba sambil berdoa Mbah Dula menghentakkan tongkatnya ke tanah dan cur tersembur air deras ke atas hingga beberapa pekerja ada yang terciprat atau terkena cipratan air. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Atas kuasa Allah, akhirnya air jernih dan segar keluar deras. Hal ini yang membuat orang-orang yang menyaksikan kala itu seakan tidak percaya bahwa di zaman kini ada karomah dan keistimewaan yang diperlihatkan. Tentunya itu semua kebesaran Allah. Sekali lagi untuk mengecek keberlangsungan sumber air, Kang Beno melihat langsung ke lokasi pada tengah malam. Alhamdulillah, air masih mengucur. Maka pada pagi harinya Kang Muhadi menyuruh kerja untuk membersihkan sekaligus membangun tempat belik Mbah Ronggo Kusumo Ngemplak Kidul hingga rapi dan layak dikunjungi masyarakat sekitar. Mbah Abdullah Zain Salam menyuruh Kang Muhadi untuk langsung sebagai penanggung jawab belik tersebut. Siapapun yang ingin mengambil air di belik atau kolam Mbah Ronggo untuk menemui Kang Muhadi. Nek awakmu dijaluki banyu, cukup moco Bismillahirrohmanirrohim,
insya Allah ngijabahi, tutur Mbah Dullah. Ditambahkan lagi bahwa atas izin Allah melalui karomah dan wasilah waliullah Mbah Ronggo Kusumo, air mbelik bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan wasilah pelancar urusan. Wallahu aklam. Sebelum meninggalkan lokasi, menurut saksi mata langsung Kang Beno, Mbah Dullah menepuk pundak Kang Muhadi dan Mbah Dullah berkata atau dawuh, tahun iki awakmu kaji terjemahannya, tahun ini kamu haji, seakan tidak percaya Kang Muhadi sangat kaget bahkan berkeringat dingin, sebab Kang Muhadi merasa tidak sepenuhnya menjalankan ibadah wajib. Masya Allah memang benar Kang Muhadi bisa menunaikan haji ke Mekah Madinah. Setelah mbelik air Mbah Ronggo terlihat rapi, beberapa masyarakat bahkan peziarah makam Mbah Ronggo mengambil air di lokasi. Tentunya saat itu masih dijaga. Saya Imam Mukhlis Ali kecil dulu, penulis cerita ini, juga sering ke lokasi mbelik. Dulu saya lihat mbelik dekat dengan makam Mbah Ronggo dan juga tidak jauh dari kali atau sungai kecil di utaranya adalah batas desa Kajen dengan Ngemplak Kidul, atau selatan pondok Mbah Dullah dan Mbah Sahal Mahfuz Kajen. Saat itu sekitar tahun 1983 saat saya kecil sering mandi dan berwudhu di mbelik Mbah Ronggo. Airnya jernih sekali dan suci. Intinya saat itu mbelik adalah tempat favoritku untuk ngadem karena sangat sejuk kala itu, karena memang lokasinya banyak pohon bambu dan pohon besar. Sekarang lokasi mbelik berada di dalam gedung SMK Cordova yang merupakan milik Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah, putra Mbah Abdullah Zen Salam. Secara fisik mbelik tidak seperti dahulu, namun airnya disalurkan melalui pipa menuju komplek makam Mbah Ronggo. Untuk masyarakat dan peziarah bisa minum di tempat khusus area malam Mbah Ronggo Kusumo Desa Ngemplak Kidul. Sebenarnya petilasan dan peninggalan waliullah Mbah Ronggo Kusumo ada, yakni selain mbelik juga ada sumur depan pas Masjid Jamik Mbah Ronggo Kusumo di belakang Madrasah Manabiul Falah Ngemplak Kidul, tongkat di mihrab masjid tersebut, alat-alat perlengkapan pribadi Mbah Ronggo sendiri, posisi di mana penulis belum mengetahui juga ada randu alas yang sekarang sudah menjadi cagar budaya. Untuk Mbah Kiai Haji Abdullah Zen Salam lahul Fatihah. Untuk Kang Haji Muhadi lahul Fatihah. Untuk Kang Syueb lahul Fatihah. Juga untuk pekerja yang sudah meninggal dunia lahul Fatihah. Untuk Pak Sutiono yang menyediakan sate untuk makan pekerja, lahul Fatihah. Untuk Kang Beno atau Apak Suparno yang juga sebagai saksi sekaligus penutur cerita ini, semoga tetap sehat walafiat, berkah rizki dan keluarganya diberikan jembar rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Serta untuk semua pihak yang ikut membantu rehabilitasi termasuk para santri Mbah Dullah saat itu semoga mendapat ilmu barokah karena patuh pada Mbah Dullah. Amin. Terima kasih khusus pada Kang Beno yang sudah mau bercerita, insya Allah cerita panjenengan kelak akan menjadi saksi yang bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf tidak bisa membalas apa-apa, hanya memohon doa semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Penulis Imam Mukhlis Ali. Pengurus LTNMWC Kecamatan Margoyoso Pati, anggota Ansor Banser, Kabiro Infokom Satkorcap Banser N7 Pati. Dari membaca biografi serta